Halo, nama aku Reynard James Adrian dari Guernica Quartet. Aku merupakan saksofonis di Guernica Quartet. Kadang main flute juga, tapi jarang. Halo, nama gue Lulisna Haris. Gue adalah pianis, keyboardis Guernica Quartet. Oke, halo semuanya. Nama gue Joseph Fernando atau Joel. Gue di sini sebagai basis dari Guernica Quartet. Halo, nama gue Kenny Eliezer. Gue sebagai drummer dari Guernica Quartet. Main sakso pas umur 17 deh. Itu wah lumayan nih udah umur 17 gitu kan, kayak pengen main-main apa ke depannya. Maksudnya alat musik, terus aduh pengen banget main saxophone gitu, soalnya kayak dari dulu udah main-main alat tiup. Kayak kenapa alat tiup itu bisa, kalau menurut aku ya, bisa beda-beda kan. Kalau menurut aku bisa lebih ekspresif gitu sih, lebih intim gitu dibilangnya, kayak dari mulut ke mouthpiece-nya misalnya, atau dari flute juga ke mouthpiece-nya. Jadi kayak bisa lebih intim, sama seakan-akan itu lebih dekat dengan kita pribadi gitu. Bisa dibilang, oh ini kayak suara gua nih kayak gini, oh ini suara ini. Jadi bisa dibilang itu sebagai representatif atau perwakilannya dari suara manusia. Awal main piano sebenarnya dari umur 3 tahun kayaknya. Bukan piano sih, umur 3 tahun tuh main keyboard kalau pada tahu. Dulu waktu itu bokap punya Yamaha PSR, gue inget banget PSR 2000. Jadi kan itu kan banyak, bisa ada stylenya, ada suara apa gitu kan. Dari sana mulai pencet, mulai suka main. Terus main di sekolah minggu awal-awalnya, main di gereja. Awalnya sih main di gereja sih. Sempet ninggalin keyboard waktu itu, akhirnya belajar gitar, belajar bass, belajar drum. Cuma waktu kuliah, waktu ditanya majornya mau apa, akhirnya balik ke piano lagi. Itu karena kayak merasa, gue dari kecil main piano, ntar tuanya main piano juga deh. Kenapa piano? Karena emang nggak tahu ya, kalau mungkin dari kecil gue mainnya gitar, kayaknya gue jadi gitaris sekarang ya. Karena mungkin dari kecilnya karena bokap suka main keyboard, waktu itu gue belajar main keyboard. Ya udah akhirnya kayak tularan gitu main keyboard, piano. Awal main drum tuh waktu SD kelas 2. Pas itu kakek gue yang ulang tahun, gue suruh main drum. Akhirnya dari sana udah les dan sebagainya gitu. Kenapa milih drum? Karena dulu suka barongsai sebenarnya. Dan turns out musik barongsai itu ya suka aja gebuk drum gitu, akhirnya jadi main drum. Awal main bass itu umur nggak tahu umur berapa ya. Pokoknya kelas 1 atau kelas 2 SD. Itu gara-gara di keluarga nggak ada yang main bass. Gue main gitar, gue yang kedua main drum, terus cece gue nyanyi, jadi gue disuruh main bass. Terus akhirnya awal-awal sih nggak suka sih, lebih suka ke gitar. Cuma lama-kelamaan kok jatuh cinta sama bass. Akhirnya ya makin sini sama bass terus deh. Kecil denger lagu apa ya? Sekolah minggu lah, lagu-lagu sekolah minggu. Sekarang sebenarnya gue nggak terlalu suka jazz banget ya waktu itu nggak suka jazz banget. Awal-awal dengernya ya Cassiopeia, T-Square. Akhirnya kena jazz ya waktu kuliah, malah belajar jazz kayak merasa dipaksa waktu itu ya, gue harus belajar jazz nih karena ini adalah kurikulumnya gitu. Tapi lama-lama kayak jazz tuh sangat-sangat komunikatif ya, maksudnya musiknya bisa kemana-mana, musiknya bisa nggak kayak jazz fusion yang statis gitu, musiknya ini bisa kita bebas banget lah jazz tuh. Jadi ya sekarang sih lagi dengerin jazz lagi. Dulu sih waktu kecil dengerinnya si Mr. Big, Billy Sheehan, terus siapa Paul Gilbert gitu-gitu. Ya rock gitulah, rock 80s, 70s gitu-gitu. Genre yang disuka lebih ke R&B, lebih ke pop, terus J-pop gitu juga suka, K-pop,
Terus fusion, ya jazz dikit-dikit sih, tapi nggak terlalu jazz juga. Kalau dulu sukanya, sebenarnya dari dulu suka dengerin jazz sih, tapi nggak ngerti gitu sih. Soalnya dulu banyak denger di radio kayak lagu-lagu rohani, terus kayak aduh bosen juga ya lumayan ya. Terus ada radio di Bandung namanya KLCBS 100,4 frekuensinya. Terus ngeliat di situ, wah ini baru keren nih, masih keren kayak gini. Tapi pas waktu itu keluarga belum suka dan gue juga belum bisa pakai radio. Kadang kalau lewat doang, ya ini lumayan nih kayak gini. Terus mulai dari situ mungkin kayak aduh cobain ya kali ke jazz ya kayak gini. Dulu dengarnya waktu itu Dream Theater, rock dulu, suka banget dulu. Genre lagu yang disuka lebih ke R&B, pop, terus fusion sih. Arti Guernica Quartet buat gue cara lebih mengekspresikan diri sih, lebih explore kemana-mana dan nggak ada nggak ada pressure lah buat ngekspresiin itu sendiri. Guernica Quartet itu menurut gua adalah sebuah keluarga ya, yang dimana Guernica tuh sebenarnya kayak wadah gitu sih buat kita ekspresiin diri kita sendiri gitu. Maksudnya kayak Guernica tuh yang ngebuat kita makin pede, makin tau lah kita sebagai musisi tuh ngapain gitu. Jadi Guernica Quartet itu ya kurang lebih sebagai keluarga lah intinya gitu. Bisa dibilang kayak semuanya ya lebih ke bukan sekedar project sih kalau menurut gue ya. Kita di sini 4 individual yang punya mungkin kayak selera musik yang sama dan bisa ngertiin satu sama lain juga. Ya kita tumbuh bareng-bareng deh dan semoga Guernica ini bisa jadi bisa jadi rumah yang terus ada di mana waktu kita berjalan kemana, berjalan ke sini. Bisa dibilang itu rumahnya gitu. Guernica Quartet ya? Aneh sih. Ini apa ya? Grup band atau grup makan atau grup jalan-jalan, sebenarnya grup nongkrong. Cuma ya dari itu grup makan, grup nongkrong itu ya Guernica Quartet ini kayak keluarga jadi. Kalau nggak ada Guernica Quartet, gue nggak bakal bisa ikut banyak kompetisi sih pasti. Terus kayak gue nggak bakal bisa lebih pede lagi. Kayak Guernica Quartet yang selalu memacu gue untuk ayo Jol, solo dong apa dong. Udah dulu gue nggak pernah mau solo karena gue nggak pede, dan akhirnya Guernica lah yang ngebuat gue pede. Guernica yang ngebuat gue makin pede dan gue mungkin nggak bakal bisa ikut kompetisi banyak. Kalau nggak ada Guernica Quartet kayaknya gue nggak bisa ikut banyak kompetisi. Gue nggak bakal pede karena selama ini untuk ikut kompetisi mereka yang selalu kayak ayo ikut ya gue baik lagi merasa dipaksa ya, cuman ya itu in a good way ya, dipaksa in a good way. Mungkin kalau gue nggak ada Guernica Quartet gue nggak ikut banyak kompetisi, nggak banyak kenal orang, nggak banyak interaksi sama orang. Mungkin gue di belakang panggung aja. Hal yang nggak bisa aku capai banyak sih sebenarnya. Kalau hal yang nggak bisa dicapai lewat Guernica, soalnya justru kebanyakannya dari mereka ini gitu kita bisa kayak dapat yang banyak ya. Kemana-mana juga ketemunya mereka lagi. Contohnya kayak mungkin manggung dengan nama band sendiri gitu ya, dengan membawa komposisi sendiri gitu. Mungkin bisa juga nggak lulus gitu ya dari Guernica. Nggak tahu ya, menurutku kayak ngebantu semuanya sih jujur. Dan kalau nggak ada Guernica mungkin udah nggak jadi musisi kali ya, gitu. Yang nggak bakal kecapai, yang nggak bisa kecapai yaitu mungkin punya band sendiri, terus bisa bisa bangun sama-sama, terus explore sama-sama semuanya, jadi satu kesatuan lah. Mungkin nggak bisa mencapai hal itu kalau nggak ada Guernica Quartet. Kita mulai intro, mulai langsung masuk ke tema gimana mas? Oke, halo, nama saya Andra Karim. Saya pemain musik, arranger, komposer, produser. Saya dulu sekolah di Belanda di Prins Claus Conservatorium, ngambil bachelor dan master
masternya di sana. Mulai berkarir di musik sebenarnya dari sebelum kuliah, SMA kayaknya sekitar tahuan dong, terumur ya. Kayaknya tahun 97 98 kita udah mulai nge-gig ya, dengan kayaknya mulai tahun 99 udah mulai profesional, maksudnya udah mulai dibayar. Dan setelah itu selain kerja di dunia hukum waktu itu juga nyambi main musik, dan sebenarnya malah akhirnya lebih banyak lebih serius ke musiknya sampai akhirnya berangkat kuliah ke Belanda. Dan balik dari Belanda tahun 2011-2012 sini kebetulan udah, karena sudah mulai kenal-kenal dan udah mulai bergaul dengan musisi dari tahun 99, jadi sudah banyak kenalan ya. Jadi balik sini udah mulai berkarya dan mulai main dengan teman-teman. Mulai kerja sebagai arranger, produser itu sekitar tahun 2013 seperti ini sih. Dengerin lagu Guernica sebenarnya awalnya setelah dikirim materinya dan amazed sih, maksudnya seru dan berbagai macam unsur dan berbagai macam ide ada di dalam situ. Dimainkannya juga dengan secara solid ya, dan benar-benar waktu itu yang kayaknya kita bisa ngerjain lebih banyak lagi nih, hal-hal kecil mungkin yang bisa kita bikin lebih menarik lagi dibuat performance live. Kesulitan berlatih bareng Guernica, lagunya susah aja sih, lagunya susah. Jadi kalau untuk nggak bisa asal ngejam langsung datang ngejam, ternyata emang harus latihan juga. Akhirnya ngulik juga sih lagu-lagunya mereka, bukan lagu-lagu yang gampang, ternyata berhalaman-halaman ini ya partsnya. Dalam Guernica sebenarnya sebagai band mereka udah solid dan mereka tinggal perlu main lebih banyak lagi aja sih sebenarnya untuk tahu sebenarnya dunia asli itu sebenarnya seperti apa sebenarnya. Dan paling hal-hal kecil sih, kalau masalah skill segala macam kita udah nggak obrolin di sini, cuman mungkin masalah nanti untuk tampil live lebih banyak, yang pastinya seiring karir pasti lebih banyak panggung yang dilalui dan lebih banyak jenis penonton dan jenis penyelenggara yang akan dihadapin. Seharusnya sih pelan-pelan akan tahu harus ngapain sih. Penempatan diri di menghadapi penonton yang beragam dan efisiensi, mungkin sedikit efisiensi dari permainan, dari aransemen dan dari solo dan sebagainya. Itu sih yang paling kedepannya akan meningkat sendiri pastinya sih. Cuman akan lebih mudah kalau ada yang kayak ngasih tahu dari awal sih. Kenapa orang harus nonton Guernica Quartet? Guernica Quartet menawarkan musik yang fresh sebenarnya. Cuman buat orang-orang yang kangen untuk dengar modern jazz dengan segala macam beat yang seru, yang unik dan dimainkan oleh orang-orang yang levelnya tinggi-tinggi dan yang ternyata nggak tua, ternyata mereka juga anak muda, jadi sangat fresh. Jangan sampai kelewatan untuk menyaksikan tumbuhnya atau bangkitnya anak-anak muda generasi berikut di dunia jazz di Indonesia sih. Kayaknya akan rugi kalau nggak ngelihat konser kita ini, karena pasti nggak lama lagi kalian akan lebih sering dengar nama-nama mereka, dan sayang kalau nggak nonton pertunjukan besarnya mereka kali ini. Kita bakal main di Salihara Jazz Bass bareng Kak Adel Karim Tanggal 11 Februari 2023 jam 8 malam. Stepping Stone Breaking Boundaries. Mengajak kalian untuk explore musik jazz bareng-bareng gitu. Jadi kalian harus nonton, wajib, jangan sampai ketinggalan.